Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Plankton Trader. Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja. Pada video kali ini saya akan kembali melakukan analisis menggunakan indikator untuk mendapatkan persepsi dari inverted bullish hammer. Oke, kalian udah tahu pengaplikasiannya di M1. Sekarang indikator ini sudah ada di M5, M30, H1 dan H4. Untuk mendapatkan indikator ini, kalian akan mendapatkan notifikasi lewat email. Caranya adalah kalian kunjungi website ya. Di bawah video ini ada linknya, forex.candlestickpriceaction.com. Kemudian di sana cari menu indikator 1.0. Nah, kalian lengkapi email aktifnya apa ya, dan pembayaran di sini. Selama 1 minggu kalian akan mendapatkan sinyal Senin sampai Jumat saat market buka itu selama 24 jam ya di M5, M30, H1 dan H4. Jadi ini akan membuat kalian konsisten dalam hal pencarian strategi ataupun konsep. Karena kalau kalian menggunakan konsep double top, double bottom ya, untuk inverted bullish hammer itu ada kemungkinan peluang terjadi pada inverted bullish hammer. Misalkan inverted bullish hammer menciptakan double top, ada. Oke. Kemudian tidak lama melihat chart, tentunya tidak bosan menunggu momen ya. Dan melatih konsistensi, kemudian daya ukur. Nah, kayak gitu. Dan ini 50.000 dalam 1 minggu. Oke, kita akan ke pengaplikasiannya. Pengaplikasiannya ada di email seperti ini. Jadi emailnya ini di 5 menit di M30 ya. Kayak ini contohnya. Euro NZD ada di M30. Kemudian NZD USD. Nah, kalian bisa lihat contohnya di sini ya. NZD USD sebagai selling pressure ya. Inverted bullish hammer adalah selling pressure. Tentunya kalian harus paham konteks. Oke, kalau kalian nggak paham konteks, maka kalian nggak akan bisa menggunakan inverted bullish hammer ini sebagai buying pressure ataupun selling pressure. Oke, di sini ada sedikit clue ya, sedikit tips untuk membaca ini. Oke, inverted bullish hammer atau ini adalah merupakan chart pattern yang identik dengan double top, kemudian head and shoulder ya, kemudian apalagi yang pokoknya berpotensi sell ya di sini. Kalau konteks sesuai, oke. Kemudian ini juga bisa berarti konsep retracement, oke. Jadi di sini akan ada konsolidasi dan buying pressure terjadi. Kemudian bisa juga ini merupakan bagian dari konsolidasi, yaitu dia akan seperti itu saja, oke, atau membuat doji. Jadi udah ada 3 peluang uptrend, downtrend, dan doji harus ada di rencana kita, oke. Dan di sanalah kalian mencari probabilitas. Oke, saya dapat notifikasi untuk info yang baru nih di GBP JPY. Oke, ini 5 menit ya, TF 5 menit. Kalian bisa gunakan sebagai persepsi untuk trading time frame kecil ataupun konfirmasi untuk time frame besar yang kalian cari. Kita cari GBP USD. Oke. M5 ya. M5 GBP USD. GBP ya. Oh, sorry, GBP JPY teman-teman ya. Ini soalnya shooting star. GBP JPY. M5. Nah, ini dia candlenya, inverted bullish hammer. Oke, kita besarin dulu. Ini ada di konteks apa? Ini jelas-jelas konteks konsolidasi. Dia reject dari deviasi dari middle. Oke, berarti di sini potensi konsolidasi bisa jadi, potensi buying pressure bisa juga tinggi ya, karena kita berlandaskan deviasi 1 yang merupakan sentral dari konsolidasi kalau itu buying pressure. Oke, berarti sekarang udah menit 21. Berarti dia ada di menit kedua, teman-teman ya. Jadi kalian di time frame kecil ini berarti 5 menit kalian ya kan. 5.
sekarang 1 2 3 4 5 kemana, ya kan? Konteks di tadi di M5 itu adalah konsolidasi. Dan apakah di sini buying pressure? Ini udah 2 candle ini udah bearish nih. Maka di sini konsolidasi atau apa? Kita akan pantau dulu. Ini kayak model evening star di sini ya. Cuma kenapa dia membuat inverted bullish hammer? Oke, major downtrend untuk ke atas ini agak riskan teman-teman ya. Karena kita harus melawan major. Tetapi konteksnya sendiri konsolidasi. Kita akan lihat di sini. Ini ada beberapa hal yang harus kita ketahui karena di sini adalah SNR micro SNR. Oke, ini ada shooting star di bawah DPS 1. Apakah dia turun? Oke, di sini bisa di buy ya. Ini bisa di buy pada saat ini, teman-teman. Hanya untuk sekali ini aja. Ini adalah candle keempat ya. Dari 1 2 3. Ini sudah 3 black cross dalam 3. Kemudian sebelumnya juga loss momentum, konteks kayak gini, DPS 2 berarti kita buy. Nah, ini hasilnya kayak gitu. Karena konteks di M5 itu kita lihat adalah konsolidasi, teman-teman ya. Jadi di sini pasti ada satu candle bullish. Entah dia akan menjadi reversal, ya kan? Ataupun dia cuma konsolidasi aja di sini. Kita mungkin mendapatkan peluang itu. Nah, ini candle keempat. Sekarang candle kelima gimana? Karena dia udah turun ya. Udah turun. Nah, kita di atas DPS 1 lagi. Oke, kita buy di sini. Oke, lagi sekali. Berarti saya ekspektasi close di area sini, teman-teman ya. Di area sini. Jadi dia masih bearish, tetapi ada ekor kayak gitu. Nah, ini adalah percontohan buat teman-teman bagaimana menggunakannya, oke? Untuk sebagai persepsi atau sudut pandang di time frame besar. Kayak gitu. Dan jika teman-teman menggunakan ini sebagai sudut pandang di time frame kecil, maka konfirmasi aja. Kayak gitu, teman-teman. Oke? Jadi itu adalah bagaimana kita membaca konteks. Ya, konteks itu nggak bisa dibaca satu-satu ya. Harus dari konteks besar, kecil itu semua ada hubungannya. Yang besar akan menunjukkan kejadian yang kecil akan menunjukkan kejadian yang besar. Setidaknya itu yang saya pahami dalam trading, teman-teman. Dan indikator ini adalah buatan saya sendiri ya. Jadi saya melakukan riset terhadap candle dan lain sebagainya. Dan kedepannya aplikasi ini rencananya akan saya buat bagaimana dia bisa menganalisis secara mandiri. Tapi prosesnya masih panjang ya. Beberapa hal itu masih harus dipersiapkan dan dibuat, teman-teman. Oke, teman-teman, buat yang berminat ya, ini menjadi doji ya. Ini kalian bisa lihat di sini ada bearish hammer. Jadi ini tidak murni dia selling pressure dan juga buying pressure, berarti doji. Kalau doji, itulah kenapa kalian bisa entry di time keempat dan kelima. Karena ini adalah time frame penutupan ya. Ini keempat, kelima, ke-1, kedua, ketiga. Makanya kenapa saya di sini menunggu? Karena ini area bisa masuk area strong atau area trend, di mana inverted bullish hammer ini akan digunakan oleh market maker sebagai selling pressure kayak gitu. Jadi kalau kalian sudah mengenal sebelumnya di forex seperti double top, triple top, kemudian head and shoulder, kemudian supply zone, demand zone, supply zone ya. Itu ada di sini, teman-teman. Di inverted bullish hammer ini. Ya. Semuanya itu chart pattern itu ada di sini. Kemungkinannya ya, peluangnya kadang dia bisa double bottom di sini. Ya, kadang bisa double top. Nah, dalam kasus ini apa ini? Kita bisa lihat di sini ada proses yang namanya, nah, kayak gitu. Itu pattern apa menurut kalian itu? Ada yang bilang di sini adalah
seperti head and shoulder ya, kayak gini. Nah ini kan turun ya. Oke. Jadi kalau kalian udah lihat begini, ya konteksnya ya jangan entry buy di sini, entry buy di deviasi 2 karena dia konteks adalah merupakan head and shoulder. Dimana kalau dia merupakan market maker digunakan di sini, ya udah dia akan membuat trend. Ya, maka di sini market maker order dalam persepsi time frame ini ya. Tapi ini juga untuk di time frame yang lebih besar. Nah, kenapa saya bisa buy di sini ya karena itu. Karena dari sudut pandang ini candle apa? Ini adalah candle ranging. Oke, teman-teman harus paham itu. Oke, lebih lengkapnya kalian bisa di mentorship ada, di pembukaan persepsi ada, saya jelaskan ya. Dan kalau udah persepsi dibuka, walaupun kalian mungkin belum punya dana untuk ikut mentorship, nggak apa-apa. Di persepsi kalian bisa buka persepsi, kalian akan terbebas dari yang namanya sistem ya. Itu persepsi itu adalah untuk membuka kalian, membuka sudut pandang kalian agar terbebas dari sistem ini. Karena kalau kalian terjebak dalam sistem ini, kalian udah buat sistemnya dalam diri kalian sendiri, belajar dari sini, dari sana, dari sini, itu adalah semua disediakan oleh market maker. Edukasi itu sebagian besar ya. Jadi ada beberapa yang memang sudah pro trader ya, yang bisa membimbing kalian. Oke. Kalau untuk di Indonesia mungkin saya bisa rekomendasikan John Paul ya. Dia sudah secara persepsi dia udah keluar dari market maker ya kalau menurut saya. Ya saya kan bukan apa-apa dibanding dia, oke. Tetapi kalau saya lihat seperti itu, dia itu sejak pertama karir tradingnya dia sudah keluar dari market maker, sistemnya market maker, udah keluar dia, walaupun secara alam bawah sadar. Ya itu bukan prediksi sih, itu pendapat saya, oke. Jadi kalau kalian misalkan trader pemula, kalian belajar sendiri, berusaha, kalian akan masuk yang pertama di market maker system. Kalau udah di market maker system, kalian nggak mau belajar, nggak mau menggali lebih dalam, maka kalian akan ibaratnya digulung di sana, ya. Kalian akan mengikuti strategi dan teknik trading dari market maker. Oke, tanpa paham apa itu forex, bagaimana forex digunakan, ya, kayak gitu. Dan kalian bisa dapatkan di persepsi. Kemudian setelah itu kalian bisa latih konsistensi kalian menggunakan script ini ya. Bukan script sih, kalian nggak akan dapat scriptnya teman-teman ya, karena ini bagian dari program saya ya. Jadi kalau saya jual itu ibaratkan value-nya nggak ada di saya lagi kayak gitu. Jadi ibarat saya, kalau kalian tahu dari awal saya belajar candlestick dan trading dan lain sebagainya, itu segala macam teknik lah ya, supply and demand dan lain sebagainya. Dan sampai pada tahap ini ya, oke, saya ingin membuat sebuah indikator yang ya mungkin saja ya, kita nggak tahu ya, mungkin saja bisa memprediksi seperti apa yang saya inginkan kayak gitu. Oke, jadi hasilnya kayak gini. Nah ini lagi ada nih baru ya, tapi di M30 di BTC. Tapi terkadang memang juga di M30 ataupun di M15, terutama M5 ya yang time frame kecil. Ketika server script saya ini berbeda dengan server teman-teman, mungkin ada beberapa candle yang mungkin kurang relevan ya, karena setiap broker sekali lagi berbeda-beda candle, peluangnya besar pada saat konsolidasi ya itu. Tapi kalau pada saat memang market maker, candlenya otomatis sama ya. Karena kenapa? Karena di sana ada volume yang dikandung oleh sebuah candle ya, bukan sekedar kosong ya. Candle yang kosong itu biasanya konsolidasi ataupun candle doji ya. Kemudian ada juga USD CAD, kalian bisa lihat 11.30. Kita ke USD CAD ya. Ada nggak di sini USD CAD? Untuk contoh itu ya cuma 2 aja ya. Kalian bisa kembangkan lagi. Ini di M5 kalian itu akan bagus banget belajarnya, konsistensinya akan bagus sekali.
Karena di M5 kalian bisa mendapatkan peluang yang banyak sekali. Oke, di M30 kita lihat. Nah, mantep nih teman-teman candlenya, ya kan? Ini hasil deteksinya. Nih, ya. Kalau kalian nggak mau pikir panjang, ya sudah. Kalian mau sell di mana, buy di mana. Oke. Tapi bagusnya kalau mau belajar, kalian harus mendalami candle ini, apa yang terjadi di dalamnya, dan apa yang akan terjadi pada saat candle itu terbentuk ya. Maksudnya 30 menit berikutnya ini apa? Jadi bullish, apakah jadi bearish, apakah jadi doji? Karena peluang itu harus ada 3%, 33%, ibaratkan begitu ya. 30, 30, 30, 90. Oke, 10%-nya kita nggak tahu apa gitu ya. Kemudian dari 30 ini baru kita namanya bisa mencari probabilitas ya. Jadi di sini dalam 3 ini kita nggak bisa mendapatkan probabilitas, hanya mendapatkan peluang. Setelah itu kita observasi candlenya, pergerakannya kemana, kayak saya tadi itu. Konteksnya gimana, baru kita dapat di sini probabilitas. Oh, nanti dia berpeluang tinggi akan menjadi doji, akan menjadi bearish, fake breakout menjadi bullish ya, kayak gitu teman-teman. Oke. Nah, ini. Nah, ingat di sini kalian memerlukan EMA dan deviation ya. Karena kalau candle aja mungkin menurut saya kurang tepat untuk membaca data ya. Karena EMA itu bisa menunjukkan kita seberapa kuat tren ya. Kemudian deviation itu menunjukkan kita area dalam konteks ranging ya. Itu adalah ya namanya rahasianya ya. Saya bongkar aja rahasianya. Tapi sepemahaman saya ya, kalau teman-teman nggak sepemahaman dengan saya ya teman-teman mungkin ya ini ngomongin apa kan gitu. Oke, Euro GBP kita akan lihat teman-teman. Euro GBP M30. Oke. Ini apa nih garis-garis? Mungkin ini garis saya sebelumnya ya. Oke, ini teman-teman. Nah, candlenya cantik kan ini ya. Nah, jadi teman-teman harus paham ini sebenarnya yang terjadi di dalamnya apa ya. Ini sebelumnya ada seperti ini, major uptrend ya kan, turun. Apakah ini akan ranging ya. Ya kita bisa memprediksi oh ini ke atas. Tapi kita melupakan ini bisa ke bawah atau ini bisa jadi doji. Jangan sampai lupa ya. Harus ada 3 konsep ya. Seperti apa yang saya jelaskan di TikTok ya. Kalian bisa lihat TikTok Pelantong Trader. Misalnya saya membuat tentang psikologi trading. Ya entah itu cocok buat Anda enggak ya, saya nggak tahu ya. Karena saya nggak dari belajar sendiri kayak gitu. Belajar dari orang juga. Dan ya menurut saya seperti itu trading itu ya. Kalau kalian nggak sesuai ya mohon maaf ya. Tapi kalau kalian sesuai silahkan diikuti psikologisnya itu. Karena di sanalah kalian bisa merasakan dulu yang namanya konsistensi. Oke, merasakan dulu baru nanti bisa lebih terang ke depannya. Karena kalau nggak tahu bagaimana jalannya, ya kita muter-muter aja. Gitu teman-teman ya. Wah, ini banyak lagi teman-teman. Baru nih kan. Ini M30 tadi. Nah, ini di 5 menit kalian bisa belajar Euro JPY, USD CHF, ya kan. Euro GBP, USD CAD ini kan yang terakhir ya, USD CAD kita akan lihat lagi. USD CAD mana ya? Saya belum pasang. Oh ini ada, tapi M30. Nah, di M30-nya ada inverted bullish hammer. Di M5-nya ada inverted bullish hammer juga. Ya kan? Nah, ini untuk belajar M5. Jadi kalau teman-teman belajar itu belajarnya langsung ya. Kalau backtest biasanya chartnya udah jadi. Jadi pikiran kita itu kurang terlatih menurut saya. Tapi secara teori itu bagus juga karena kita memberikan proyeksi kepada pikiran kita bahwa oh sebelumnya ini kayak gini modelnya, akan terjadi kemungkinan seperti ini, peluang-peluang seperti ini. Karena untuk mencari probabilitasnya bagaimana? Itulah kenapa kalian harus paham dulu M5-nya ini apa yang akan terjadi pada candle selanjutnya dari 5 menit selanjutnya.
Di 1 menit kalian observasi, di 2 menit selanjutnya, di 3 menit selanjutnya, di 4 menit selanjutnya, di 5 menit selanjutnya, maka kalian akan paham, oh ini kayak saya mau sell tapi kok dia buy. Nah, di sana akan paham apa SNR yang berpengaruh kayak gitu. Ya. Dengan bantuan dari kacamata Bollinger Band dan juga EMA. Karena Bollinger Band sangat penting karena candlenya sendiri inverted Bullish Hammer itu adalah candle ranging, sifatnya dia, oke. Jadi kenapa kalian perlu Bollinger Band? Nah, alasan ini juga saya ketahui baru dekat-dekat ini, ya. Sebelumnya mungkin kita hanya menggunakan deviasi 1, deviasi 2. Tapi kenapa deviasi itu penting, khususnya dalam proses pencarian tren juga penting ya. Dalam ranging juga penting karena deviasi itu berpengaruh. Dominan ya, bukan berarti selamanya berpengaruh, enggak, tapi ada pengaruh di sana. Kayak ini deviasi pengaruhnya ini. Ini. Coba kalian lihat di nanti USD. Ini deviasi kena. Ya, ini juga deviasi kena nih. Karena candle ini selalu ada di deviasi. Oke, itu dia teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Bagaimana cara untuk melakukan analisis ya, yang ya menurut saya di sini begitulah cara analisis yang baik dan benar dari segi supporting dulu ya. Ini support, pondasinya, basisnya itu kayak gitu. Jadi nanti teman-teman akan menemukan sendiri strategi untuk menguasai inverted Bullish Hammer ya. Setelah teman-teman kuasai inverted Bullish Hammer, teman-teman otomatis akan menguasai yang sebaliknya. Dan akan ada lagi untuk hammer dan lain sebagainya yang merupakan candle penting bagi semua orang. Oke. Oke teman-teman, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalian sekali lagi kalau ingin data seperti ini, langsung ke email kalian ya. Ini langsung seperti saya ini. Karena email kalian akan saya masukkan di sistem saya. Kemudian sistem saya akan memforward email apa yang didapatkan oleh script atau indikator saya itu. Oke, jadi kalian secara tidak langsung akan bisa belajar satu teknik saja. Oke. Kuasai satu teknik itu akan menguasai teknik yang sebaliknya. Karena di dalam forex itu hanya ada buy dan sell atau pilihan netral. Ya, kayak gitu. Nah, ini banyak sekali nih. Ini dari jam 2. Ini kalau kalian lihat jam 14.00 sampai jam sekarang itu udah lumayan, ini banyak sekali. Kalau mau belajar analisis ataupun menggunakannya sebagai konfirmasi, misalkan konfirmasi buying pressure. Kalau kalian mengharapkan buying pressure pada time frame yang lebih besar, berarti time frame kecil harus mendukung dong adanya buying pressure. Makanya itu dia fungsi dari indikator ini nantinya ya. Untuk sekarang masih manual dulu. Untuk kedepannya mungkin akan bisa saya kembangkan menjadi otomatis ya. Jadi memberikan signal yang benar-benar berdasarkan dari analisis. Kayak gitu. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Salam trader.